pagi tadi, tepatnya pada hari ini ya tanggal 10 Juni, Presiden Prabowo telah membatalkan izin usaha dari 4 perusahaan ya yang ada di Raja Ampat ya, terkait dengan pertambangan nikel dari 5 perusahaan yang beroperasi di sana ya. Kelima perusahaan tersebut yaitu ada PT Nikel, ini mengantongi izin usaha pertambangan yaitu IUP sejak 2017 ya, walaupun P3 ini sudah eksis di tahun 1972 melalui kontrak karya ya. Dan yang kedua itu ada PT Anugrah Surya Pratama ya, PT ASP. Nah, ini mengantongi izin usaha pertambangan di tahun 2024 ya, tahun lalu. Lalu yang ketiga itu ada PT Mulia Raymond Perkasa ya, PT MRP. Nah, ini IUP-nya pada tahun 2013. Lalu ada PT KW Sejahtera Mining ya, PT KSM. Nah, ini IUP-nya tahun 2013 ya, sama dengan PT MRP tadi ya, PT Mulia Raymond Perkasa. Dan yang kelima yaitu PT Nurham. Nah, ini PT Nurham ini baru saja mengantongi IUP ya, izin usaha pertambangan. Namun PT Nurham ini ya sudah ada persetujuan lingkungan dari Pemkab Raja Ampat sejak tahun 2013. Nah, dari kronologi yang kita ketahui bahwa isu soal kerusakan lingkungan di Raja Ampat ini bermula dari protes ya, yang disampaikan oleh Greenpeace Indonesia dan juga beberapa pemuda di Papua ya, terkait dengan keberadaan tambang nikel yang ada di beberapa pulau di Raja Ampat. Nah, protes ini disampaikan pada acara Indonesian Critical Minerals Congress di tahun 2025 kemarin di Jakarta yang berlangsung pada 3 Juni. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ada 4 ya perusahaan yang sudah dicabut izinnya oleh Presiden ya, dari 5 perusahaan yang beroperasi di sana, yaitu PT ASP, PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, PT KSM, dan juga PT Nurham. Yang masih atau yang tidak dicabut izinnya yaitu PT Nikel ya. Nah, perlu kita ketahui juga ya, beberapa perusahaan ini ya, kelima perusahaan ini seperti yang informasi yang ada ya, seperti PT Nikel. Nah, walaupun dia sudah eksis ya di tahun 1972, namun di tahun 98 ya, PT Nikel ini memegang kontrak karya ya untuk generasi ke-7 ya, dengan nomor B53-Pres-1 Romawi. Nah, untuk luasan dari PT Nikel ini ya, ini luasan wilayahnya itu ada 13.136 hektar. Ini ada di Pulau G ya, Pulau GAG. Nah, disebutkan ini sudah mempunyai dokumen AMDAL ya, pada tahun 2014. Lalu ada adendum AMDAL itu di tahun 2022, dan adendum AMDAL tipe A ini baru saja dikeluarkan ya di tahun 2024 yang lalu oleh Kementerian LHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, P3 ini ya secara historis ini pernah ya disebutkan pernah pergi ya, artinya tidak beroperasi lalu diambil alih ya karena ada pemberlakuan ya Undang-Undang Kehutanan ya di tahun 1999. Nah, karena memang mereka beroperasi di wilayah hutan lindung ya, sehingga pada saat itu posisinya diambil alih oleh negara. Lalu negara dalam hal ini pemerintah itu menyerahkan kepada PT Antam ya, kepada BUMN. Nah, karena ada pelarangan
ya, terhadap penambangan di kawasan hutan lindung, karena memang di tahun 99 itu ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, ya. Nah, lalu di tahun 2004 ya terbit Perpu, ya, Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang, Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang tentang kehutanan, ya. Ini sebagai revisi ataupun perubahan atas Undang-Undang Kehutanan yang lama yang tahun 99, sehingga itu menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004, ya. Jadi dengan terbitnya Undang-Undang 19 tahun 2004 ini, ya, sebagai revisi atau perubahan dari Undang-Undang 41 tahun 99. Nah, ini beberapa perusahaan, ya, termasuk ada 13 perusahaan, termasuk itu di dalamnya adalah PT-GA, ya, PT-GA ini yang telah memegang kontrak karya di masa itu, ya, di masa 98 ini dapat melakukan aktivitas penambangan. Nah, seperti yang diketahui bahwa kepemilikan saham, ya, secara mayoritas di PT-GA Nikel ini dimiliki oleh satu entitas, ya, perusahaan yang itu namanya Asia Pacific Nickel, ya, PT Limited, dengan besaran saham itu 75%, dan di sisanya, ya, 25% itu dimiliki oleh PT Antam, ya, Aneka Tambang. Namun, ya, sejak terjadi akuisisi, ya, di tahun 2008, ya, terhadap kepemilikan saham dari Asia Pacific Nickel, sehingga seluruh saham yang dimiliki oleh Asia Pacific Nickel itu diakuisisi oleh PT Antam. Nah, untuk izin pinjam pakai kawasan hutan, ya, IPPKH, ini terbit pada 2015 dan juga di 2018. Itu juga dengan penataan areal kerja, itu PAK, ya, dirilis pada tahun 2020. Nah, sehingga di tahun ini, tahun 2025 ini, total bukaan tambang, ya, untuk PT GAG Nikel ini mencapai 187,87 hektar, ya, dengan reklamasi yang sudah direklamasi itu seluas 135,45 hektar, ya. Nah, hanya saja ini menurut keterangan dari Menteri SDM, PT GAG Nikel ini belum melaksanakan pembuangan air limbah, ya, lantaran masih menunggu sertifikat layak operasi atau SLO. Nah, untuk keterangan dari Menteri Lingkungan Hidup, yaitu Hanif Faisal Nurofik, yang mencatat bahwa area penambangan yang dikuasai oleh PT GAG ini, ya, di Pulau Gak, ya, ini mencapai 6.030 hektar, ya, dengan luas bukaan tambang seluas 187,87 hektar, ya. Nah, yang kedua itu adalah PT Anugerah Surya Pratama, ya, PT ASP. PT ASP ini IUP-nya untuk operasi produksi, nah, ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui SK Menteri SDM nomor 9120, ya, 1051135050013, ya, di tahun 2024, dan ini berlaku hingga tahun 2030, ya, dengan luasan wilayah operasi ini seluas 1.173 hektar, ya, ini di Pulau Manurun, ya, di Kabupaten Raja Ampat. Nah, untuk dokumen AMDAL, ya, yang dimiliki oleh PT ASP ini sudah terbit di tahun 2006. Lalu juga untuk UKL-PL-nya juga di tahun yang sama, yaitu tahun 2006, yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat. Nah, PT ASP ini merupakan anak usaha dari PT Wansian Nikel Indonesia, ya. Jadi kalau dilihat keberadaan dari PT ASP ini sudah berlangsung sejak tahun 2006, ya. Lalu yang ketiga itu PT Raymond Perkasa, ya. Mulai Raymond Perkasa ini, PT MRP ini, nah, ini mereka sudah mengantongi IUP, ya, dengan nomor 153.A tahun 2013, ya. Dan ini berlaku selama 20 tahun, ya, sampai dengan tahun 2033, ya. Kalau dari tahun 2013, ya, untuk 20 tahun setelah itu, maka masa berlakunya itu sampai tahun 2033. Nah, dengan wilayah, ya, luasan wilayah dari PT MRP, ya, mulai Raymond Perkasa ini seluas 2.193 hektar. Nah, ini berada di Pulau Batang Pele. Nah, menurut catatan dari Kementerian SDM, kegiatan dari PT MRP ini masih dalam tahap eksplorasi atau pengeboran, ya, jadi belum
mempunyai dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu PT KW Sejahtera Mining. Ya, ini IUP-nya nomor 290 tahun 2013. Ya, jadi sama dengan PT Mulia Reman Perkasa untuk 20 tahun ke depan, sehingga itu masa berlakunya habis tahun 2033. Nah, luasan dari PT KSM ini, ya PT KW Sejahtera Mining ini seluas 5.922 hektar, ya. Nah, untuk izin penggunaan kawasan hutannya, ya, PPKH-nya itu sudah dikeluarkan oleh Menteri LHK pada tahun 2022, ya. Dan untuk kegiatan operasinya itu sudah dilakukan sejak 2023. Namun disebutkan bahwa belum ada aktivitas produksi, ya, sampai saat ini. Nah, PT KW Sejahtera Mining ini merupakan perusahaan pertambangan biji nikel, ya, yang didirikan pada Agustus 2023. Ya, jadi IUP-nya ini berdasarkan keputusan Bupati Raja Ampat nomor 290, ya, tahun 2013, ya, tentang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi. Nah, untuk persetujuan penggunaan kawasan hutan, ya, jadi ini sudah dilakukan kegiatan pembukaan lahan pada tahun 2023. Nah, yang kelima itu PT Nurham. Ya, untuk IUP-nya ini berdasarkan SK Bupati Raja Ampat nomor 8/1/IUP/PMDN/2025. Ya, jadi baru terbit, ya, di tahun 2025 ini. Untuk luasan wilayah itu 3.000 hektar, ini di Pulau Waikio, ya, untuk PT Nurham ini. Nah, untuk persetujuan lingkungannya ini sudah terbitkan oleh Bupati Raja Ampat, ya, sejak tahun 2013. Namun disebutkan bahwa hingga kini perusahaan tersebut belum beroperasi, ya. Nah, ada satu pertimbangan, ya, kenapa beberapa aktivitas pertambangan ini, ya, di pulau-pulau kecil, ya, di Kabupaten Raja Ampat. Nah, terkait dengan legalitas perizinan, ya, izin pertambangan di pulau-pulau kecil di Raja Ampat ini bisa kita lihat, ya, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Nah, ini merupakan undang-undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, ya, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan begitu juga ada putusan dari MK nomor 35/PUU 21 Romawi /2023, ya. Nah, adanya larangan pertambangan, ya, ataupun usaha pertambangan ini di pulau-pulau kecil, ya, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Nah, di dalam undang-undang ini, ya, di Undang-Undang 1 2014 ini secara eksplisit ini mengatur larangan terhadap aktivitas pertambangan di pulau kecil. Ini bisa dilihat di pasal 3A ayat 1. Nah, di situ disebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, ya. Nah, begitu juga di pasal 35 huruf K, ya, di Undang-Undang 1 2014. Nah, ini juga melarang kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, ya, termasuk kegiatan pertambangan yang sifatnya ekstraktif dan merusak lingkungan, ya. Nah, kalau kita merujuk, ya, pada pasal 1 angka 3 di Undang-Undang 1 2014, ya, maka definisi dari pulau kecil, ya, menurut undang-undang ini, ya, bahwa pulau kecil itu adalah pulau dengan luas kurang dari atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya, ya. Jadi itu bisa dilihat di pasal 1 angka 3 di Undang-Undang 1 2014, ya. Jadi luasannya itu kurang atau sama dengan 2.000 km persegi, ya. Nah, berdasarkan data dari Kementerian KKP, ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa mayoritas pulau di Raja Ampat ini termasuk kategori pulau-pulau kecil, ya. Nah, selain dari Undang-Undang 1 2014, ya, menurut putusan Mahkamah Agung, ini putusan nomor 57P/HUM 2022 dan juga putusan MK nomor 35/PUU 21 Romawi
garing 2023 ya. Di dua putusan ini menegaskan soal larangan kegiatan tambang di pulau kecil ya. Kalau tadi kita sudah lihat kategori ataupun definisi dari pulau kecil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dan begitu juga larangan terhadap adanya aktivitas pertambangan ataupun kegiatan yang dapat merusak lingkungan ya menurut pasal 23 ayat 1 ya, dan juga pasal 35 huruf K di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Nah, di dua putusan ini ya, putusan MA nomor 57P dan begitu juga putusan MK nomor 35 ya, disebutkan di situ bahwa dalam menurut putusan MA ini menganggap bahwa pelaksanaan pelarangan kegiatan penambangan di pulau kecil ya, dilakukan tanpa syarat ya. Nah, artinya jadi tidak boleh adanya kegiatan penambangan yang dilakukan di pulau-pulau kecil ya. Nah, MK ini posisinya memperkuat putusan MA tadi ya, putusan Mahkamah Agung tadi ya, putusan nomor 57 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Nah, artinya dari dua putusan ini merupakan jurisprudensi hukum ya, terkait adanya kegiatan ataupun aktivitas yang memang ya, dilarang ya di pulau-pulau terkecil. Nah, di dalam putusan MK nomor 35 tahun 2023 ini dinyatakan bahwa ketentuan larangan pertambangan di pulau kecil sebagaimana diatur dalam pasal 23A adalah konstitusional bersyarat ya. Jadi MK dalam hal ini menekankan bahwa yang pertama, negara wajib melindungi lingkungan hidup untuk menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dijamin pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, negara berkewajiban mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, izin usaha pertambangan ya, di wilayah pulau kecil yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah inkonstitusional ya. Nah, dengan demikian dari putusan MK ini, memperkuat larangan yang secara eksplisit ya yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Nah, sehingga dengan adanya putusan ini memperluas aspek dari konstitusionalitas ya terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Nah, jadi bisa kita lihat ya, di Raja Ampat itu ada 4 pulau utama, yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan juga Misol, dan juga ada sekitar atau lebih dari 1.500 pulau-pulau kecil ya di Kabupaten Raja Ampat. Nah, berdasarkan luasnya ini hampir seluruh ya, pulau yang ada di Kabupaten Raja Ampat itu termasuk dalam kategori pulau kecil. Nah, sehingga pulau-pulau yang ada di Kabupaten Raja Ampat ini memiliki karakteristik ekologis yang sangat rapuh ya, sangat rentan terhadap kerusakan adanya aktivitas pertambangan. Karena apa? Karena 97% ya di Kabupaten Raja Ampat ini merupakan wilayah konservasi. Nah, dalam konteks ini ya, ini pemberian IUP ya, izin usaha pertambangan untuk nikel di pulau-pulau kecil di Raja Ampat ini justru bertentangan ya dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga terdapat risiko pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian ya, dan juga prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ya, di pasal 23A dan juga menurut putusan MK Nomor 35 Tahun 2023, nah ini dapat disimpulkan bahwa setiap bentuk izin pertambangan nikel di pulau kecil yang tidak memperhatikan analisis daya dukung lingkungan dan tidak berbasis pada ajas keberlanjutan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan bahkan dipidanakan ya. Lalu yang kedua, kesimpulan yang kedua yang bisa kita lihat adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini memiliki kewajiban hukum untuk meninjau ulang, membukukan atau mencabut izin-izin yang bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang lingkungan dan juga kelautan. Nah, lalu yang ketiga ya, negara bertanggung jawab secara konstitusional atas perlindungan ya, terhadap hak masyarakat. Dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup untuk masyarakat lokal dan juga masyarakat adat di Kabupaten Raja Ampat ya. Nah, sehingga ya dengan demikian pertimbangannya adalah bahwa izin-izin yang dikantongi oleh perusahaan-perusahaan ya, khususnya
pertambangan nikel ya di Kabupaten Raja Ampat ini seharusnya memang sudah selayaknya untuk dibatalkan dan juga tidak dilanjutkan ya, demi menjaga kelestarian lingkungan hidup dan juga mempertahankan hak masyarakat lokal ya. Nah, sehingga dapat terjadi jaminan ya, negara terhadap hak asasi manusia di Kabupaten Raja Ampat. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Selamat malam.